Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferigenda dengan NIM F1D1210064. Saya akan menjelaskan jaringan pada hewan dan tumbuhan. Tujuannya yaitu agar kita dapat mengetahui fungsi dan bagian-bagian jaringan pada hewan dan tumbuhan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan antara lain adalah jaringan mesenkim, jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan pada tumbuhan antara lain yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Jaringan pada tumbuhan jagung, pada akar jagung. Kita dapat melihat di sini yaitu gambar struktur pada akar jagung, yaitu ada mempunyai xilem, flum, daerah diferensiasi, daerah perpanjangan, daerah pembelahan, tali patra atau tudung akar, rambut akar, korteks, dan epidermis. Dan di sini ada gambar akar jagung yang asli atau nyata. Jaringan embrional atau jaringan meristem. Jaringan embrional adalah jaringan dari hasil pembelahan sel zigot. Jaringan embrional mengalami spesialisasi menjadi 3 lapisan jaringan triploblastik, yaitu lapisan luar, ekotodem, lapisan tengah, mesodem, dan juga lapisan dalam endodem. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiferensiasi sehingga mampu melakukan pembelahan. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan meristem apikal ditemukan pada ujung-ujung akar, batang, dan cabang-cabangnya. Jaringan meristem apikal sementara itu jaringan meristem lateral terdapat pada batang dan sisi lateral batang. Jaringan ini juga bisa ditemukan di akar. Yang terakhir yaitu jaringan meristem interkalar terdapat pada ruas tanaman seperti rumput dan bambu. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terdapat di bawahnya. Karena itu jaringan epidermis berada pada permukaan atas dan permukaan bawah daun. Selain untuk melindungi jaringan di bawahnya, jaringan epidermis juga berperan untuk membatasi transpirasi atau penguapan air dan perubahan temperatur. Ciri-ciri dari jaringan epidermis adalah ia terdiri dari satu lapisan sel tunggal. Bentuk, ukuran, dan susunannya beragam. Ia juga tidak memiliki klorofil. Dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan, sedangkan dinding sel bagian dalam lebih tipis. Jaringan kambium. Jaringan kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada pertumbuhan yang sel-selnya aktif, membelah, dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya dikenal dengan 2 golongan, yaitu kambium gabus atau phlogen dan kambium pembuluh atau vaskular kambium. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Ya, saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari kambium. Kambium gabus adalah proses dari korteks ke korteks. Kegiatannya menghasilkan jaringan gabus, phloem atau cork ke arah luar. Jaringan gabus berfungsi untuk mengendalikan masuk dan keluarnya cairan, mencegah agresi hama, dan beberapa fungsi mekanik lainnya. Kambium pembuluh atau vaskular adalah proses yang biasanya dinamakan orang kambium saja. Kambium kebanyakan membatasi proses pepagangan atau kulit kayu dari kayu pada batang pohon ke dalam kambium akan membentuk pembuluh kayu.
Jaringan parenkim. Jaringan selanjutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan dasar karena dimiliki oleh semua tumbuhan. Sebagian besar tubuh tumbuhan juga terdiri dari jaringan ini. Jaringan parenkim terdapat ditemukan di luar akar, batang, daun, hingga xilem dan phloem. Ketika suatu bagian pada organ mengalami kerusakan, jaringan parenkim yang akan menggantinya dengan jaringan baru. Secara umum, sel-sel dalam jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis, sekresi, respirasi, hingga menyimpan cadangan makanan serta air pada tumbuhan air. Jaringan ini dapat mengalami modifikasi menjadi jaringan parenkim yang memiliki rongga-rongga udara dan sel-selnya. Jaringan penyokong pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sclerenchyme. Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan. Sudut dinding sel dan selulosanya lebih tebal dibandingkan jaringan lain. Kolenkim tidak memiliki protoplas dan dinding sekunder, tapi dinding primernya mengalami penebalan. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai penopang bagi organ-organ muda. Sementara itu, jaringan sclerenchyme adalah jaringan penyokong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau tua. Jaringan sclerenchyme dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu fiber dan scleriate. Fiber memiliki bentuk seperti pita-pita panjang sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tali. Di lain sisi, scleriate memiliki bentuk yang tidak beraturan. Contohnya pada kulit yang melindungi biji tanaman. Jaringan pengangkut. Seperti namanya, jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dan zat-zat sejenis ke seluruh tubuh tanaman. Jaringan pengangkut menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Xilem yang disebut juga sebagai pembuluh kayu adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang membawa air dan garam mineral dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Air dan garam yang akan digunakan dalam proses fotosintesis juga dibawa oleh xilem menuju daun. Sementara itu, phloem atau pembuluh tapis adalah jaringan tumbuhan yang mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tumbuhan lainnya. Jaringan gabus letaknya begitu rapat antara satu dengan yang lainnya, terutama pada bagian ruang yang tidak memiliki sel sehingga air akan sukar untuk menembusnya. Pada celah lapisan gabus memiliki pori-pori yang bernama lentisel. Fungsi gabus yaitu mencegah penguapan. Fungsi jaringan gabus yang pertama adalah mencegah penguapan. Dalam jaringan ini terdapat zat suberin yang bisa memicu adanya penebalan sehingga jaringan gabus bisa menjalankan fungsinya untuk mencegah adanya penguapan dengan maksimal. Fungsi yang kedua yaitu melindungi tumbuhan dari adanya kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Pasalnya, lapisan epidermis tidak bisa melindungi tumbuhan yang mengelupas. Walaupun begitu, tumbuhan masih tetap memiliki pelindung lagi. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pelindung dari suhu yang ekstrim. Suhu yang ekstrim tidak selalu dingin, tetapi suhu yang cukup panas bisa merusak tanaman. Sebagai contoh adalah para petani musiman yang gagal panen jika suhu tiba-tiba berubah, misalnya ketika musim hujan dan musim kemarau. Jaringan pada hewan yaitu blood, bone tissue, epithelial tissue, cartilage tissue, adipose tissue, nervous tissue, muscle tissue, connective tissue. Jaringan epithel merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh bagian rongga dan organ dalam. Epithel juga berfungsi untuk memproteksi tubuh dari berbagai ancaman seperti benturan atau goresan. Kita bisa lihat di sini gambar dari jaringan epithel. Gambar dari jaringan epithel yaitu cobulate epithel, simple contoured epithel, pseudostractyl chelated
columnar epithel, stratified squamous epithel, simple squamous epithel. Jaringan ikat memiliki fungsi untuk melilit dan meletakkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat didefinisikan ke dalam dua golongan, yaitu jaringan ikat biasa dan ikat khusus. Jaringan ikat biasa terbagi menjadi dua, yaitu ikat padat dan longgar. Adapun jaringan ikat khusus mencakup jaringan pada tulang keras, tulang rawan, limfa, dan darah. Kita bisa lihat sini gambar pada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Terlihat sangat jelas perbedaan dari kedua gambar tersebut. Pada gambar jaringan ikat padat, dia ronganya sangat sedikit karena sangat berdekatan dengan jaringan yang lainnya. Sedangkan jaringan ikat longgar yaitu dapat dilihat jelas rongga-ronganya yang sangat banyak rongga dan terpisah-pisah. Jaringan otot berfungsi untuk penggerak tubuh. Jaringan otot diklasifikasikan berdasarkan tempat dan bentuknya, yakni otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Bisa kita lihat di sini otot polos terdapat pada bagian dalam tubuh seperti lambung, dan otot kasar berada otot lurik dan otot jantung. Otot lurik berada pada bagian luar tubuh yang terlihat jelas. Dan otot jantung yaitu otot yang berada dalam tubuh. Dari pembahasan di atas saya dapat menyimpulkan jaringan penyusun tubuh hewan terdapat 4 jenis, yaitu berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Tapi pembahasan tadi saya tidak membahas jaringan saraf. Dan untuk jaringan tumbuhan terdapat jaringan penyusun, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, eksodermis, dan jaringan pengangkut. Ya, itu tadi materi dari saya tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.